Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video animasi KKNDR 54 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam tema kali ini, kami akan membahas tentang sistem perkembangan pendidikan dan dakwah Islam pada masa COVID-19. Langsung saja kita masuk kepada pengertian pendidikan dan dakwah. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Sedangkan dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Lalu, bagaimana sih kegiatan pendidikan pada masa COVID-19 ini? Di masa COVID-19 ini, kegiatan sekolah terpaksa harus dialihkan ke rumah dengan menggunakan sistem pembelajaran e-learning, di mana proses pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, sehingga murid tidak perlu bertatap muka secara langsung dengan guru. Selanjutnya, tenaga pengajar atau guru harus memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang kecakapan hidup, yakni pendidikan yang bersifat kontekstual sesuai kondisi rumah masing-masing, terutama mengenai pengertian COVID-19, mengenai karakteristiknya, cara menghindarinya, dan bagaimana cara agar seseorang tidak terjangkit. Kira-kira apa ya dampak positif dari pendidikan dan dakwah pada masa COVID-19 ini? Yang pertama, memacu percepatan transformasi di bidang pendidikan dan dakwah. Yang kedua, memacu kreativitas di bidang IT dan mengelola jaringan komunikasi sehingga bisa beradaptasi dengan siapapun dan dimanapun. Lalu, bagaimana pula ya kegiatan dakwah Islam pada masa COVID-19 ini? Di masa COVID-19 ini, penyampaian dakwah bisa secara virtual, teman-teman. Contohnya, penyampaian dakwah melalui televisi dan media sosial seperti membuat video animasi yang teman-teman saat ini tonton. Hihihihi. Selanjutnya, penyampaian dakwah bisa juga secara tulisan, teman-teman. Contohnya, membuat cerpen atau cerita tentang keagamaan, kisah perjalanan Nabi, hadis-hadis yang nanti bisa kamu cetak menjadi buku atau novel. Lalu, kamu juga bisa ngepost di media sosial kamu, seperti blog pribadi dan jurnal ilmiah. Terus, apa sih dampak negatif dari pendidikan dan dakwah pada masa COVID-19 ini? Di bidang pendidikan, banyak anak-anak yang tidak paham mengikuti pembelajaran menggunakan beberapa aplikasi, semisal Zoom, Google Classroom, dan lainnya, sehingga banyak yang ketinggalan pelajaran. Ditambah lagi, banyaknya orang tua yang harus dirumahkan dalam pekerjaannya, yang membuat ekonomi kita semakin melemah, teman-teman. Lalu, karena ekonomi kita melemah, banyaknya anak-anak yang tidak sanggup membeli paket untuk mengakses internet, sehingga terjadi mogok pendidikan. Ditambah lagi, terjadinya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Dalam mengikuti pembelajaran, si kaya dapat membeli laptop,
HP canggih, menggunakan akses internet yang cepat, sehingga dia dapat dengan gampang mengikuti pembelajaran. Sementara si miskin tidak, teman-teman. Untuk bidang dakwah, dampak negatifnya ialah susah untuk bersosialisasi dengan orang sekitar atau dunia nyata. Karena para pendakwah tidak dapat lagi berdakwah dengan tatap muka, pergi ke suatu tempat, dan berjabat tangan dengan para jamaah di tempat ia berdakwah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari perkembangan pendidikan serta dakwah keagamaan Islam pada masa COVID-19 ini adalah, di masa pandemi ini, kita seluruh masyarakat disarankan lebih baik untuk melakukan kegiatan yang berbaur tentang pendidikan anak serta menyiarkan dakwah dengan cara menggunakan media elektronik dan media sosial. Dan apabila kegiatan ini dilakukan, sebaiknya pemerintah dan kepala pendidikan juga harus menanggung konsekuensi, misalnya seperti kesenjangan sosial ekonomi. Karena ada sebagian para anak yang bersekolah tidak memiliki handphone atau gaptek dalam menggunakan media sosial, teman-teman.